Oke, oke. Ya, ya, ya. Oke, teman-teman Cuan Troopers, gue mau ingetin ya sekali lagi, ini IG Live-nya di save ya. Jadi kan bisa nonton di Instagram Sukor Sekuritas. Karena ada beberapa nih yang baru join juga. Mungkin ada teman-teman yang bilang gue masih nggak ngerti nih katanya mengenai perkarbon-karbonan ini. Trust me, gue juga sama gitu ya. Tapi beberapa minggu lalu coba baca-baca juga nih karena cukup menarik juga gitu ya. Gue paling Ya, suka bahas-bahas mengenai potensi begini ya, maksudnya spekulasi dan sebagainya ke depannya gimana. Dan tentunya kita sebagai investor yang baik gitu ya teman-teman ya, kita juga perlu ya untuk istilahnya mengedukasi diri kita nih dengan cara salah satunya adalah dari TikTok malam hari ini. Mungkin ngobrolnya kita masih ringan-ringan aja ya. gitu kan, nggak usah berat-berat. Tapi at least buat teman-teman yang nonton malam hari ini jadi ada sedikit rasa lebih penasaran lah ya untuk mengetahui apa sih karbon-karbon ini lah gitu kan bahasanya. Oke, kita tinggal 15 menit lagi. Sekarang kita coba jawabin pertanyaan teman-teman Cuan Troopers kali bro ya, Ya, apa-apa ya? silakan, silakan. Boleh, boleh. Oke, ya. Jadi ini ada yang nanya nih bro, Sema Oasa, nih gue giniin deh supaya muncul dia caranya gini nih. Tes, oke. Sema Oasa Mutu apakah termasuk nih bro katanya di bursa karbon nih? Um, Ya, gue juga. Oke, gua lihat ya. Kalau gua lihat memang gua belum buka laporan keuangan seberapa besar perusahaan-perusahaan ini bisa bisa berkontribusi ya. Jadi kalian masih cek lagi aja. Cuma gue lihat ya yang di highlight adalah beberapa perusahaan yang memang kemarin ini cukup cukup ramai gitu. Jadi menurut gua volume memang ada ya di SEMA. Dan kalau misalkan gue lihat Mutu ini kan jadi company yang jadi apa namanya kalibrasi lah ya, atau dia jadi yang ngecek-ngecekin gitu. Jadi menurut gue bisa bisa berdampak, cuma mungkin belum ke sana banyak ya. Jadi menurut gue memang fokus dulu ke emiten yang memang fokusnya dari awal bisnis core bisnisnya emang udah langsung green. Jadi menurut gue kalau misalkan ditanya termasuk termasuk ada dampaknya, cuma menurut gue bakalan jauh lebih besar impact-nya. Kita lihat lompatan earning saya itu di Arko sama KIT. Menurut gue fokus kedua itu udah cukup sih. Sama mungkin brand ya, walaupun valuasinya cukup mahal karena mereka lihat momentum ya, IPO untuk green energy ini lagi bagus, mereka IPO-in, valuasi cukup tinggi, tapi ya namanya valuasi ya bisa semakin tinggi lagi. Jadi menurut gua untuk pick-nya adalah di tiga itu yang core-nya. Oke, jadi buat pertanyaan ini tadi ada yang nanya juga nih, brand buy or buy. Itu udah dijawab ya sama lu ya tadi ya Ya, bro ya, untuk brand. Oke, 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 oke. Kita coba ke, ini ada yang nanya nih, mungkin kita bahas sedikit tentang Akra nih bro ya. Dari Muhammad tanya saham Akra bagaimana ya? Apakah saham Akra ditabung per bulan untuk jangka panjang itu bagus atau tidak? ya. Nah, Oke, sebenarnya kalau tanggapannya misalkan bro. kita lihat ya, Akra yang mulai kita tahu lah dia punya bisnis, core bisnis kan dulunya adalah oil related ya. Mungkin nggak fokus ke oil lah, tapi gimana distribusi oil. Terus kemudian mulai apa namanya, mulai nyenggol-nyenggol ke lahan industri ya. Tapi kalau menurut gua lihat apakah bagus ditabung untuk jangka panjang, menurut gua ini karena masih berhubungan sama commodity related, gua personally kurang suka untuk nabung jangka panjang di saham-saham yang walaupun nggak langsung komoditi tapi ada bau-bau komoditinya. Menurut gua belum bisa kita jadiin instrumen yang untuk jangka panjang yang paling bagus. Masih ada yang lain yang lebih oke. Oke, thank you bro untuk jawabannya. Siap. Lanjut lagi pertanyaan ini ada yang nanya dari Rods Panjaitan yang nanya mengenai saham Indika Energi bro, Indi. Tanggapan lo gimana nih? Hari ini dia minus 0,45%. Ya. Oke, kemarin ini juga ya rame juga. Kemarin gue sempat ngobrol sama siapa, ada kelihatannya ada rumor gitu ya, dengar kelihatannya ada yang mau di IPO ini si anak usaha yang produksi motor listriknya. Cuma ya we'll see lah. Cuma by technical memang sekarang ini Indi masih cukup uptrend, walaupun beberapa hari terakhir ada buangan yang cukup besar ya. Artinya kalau misalkan teman-teman mau spekulatif buy, menurut gue di dekat-dekat 2100 oke. Ya, jaga aja mungkin di level 2000 itu boleh. Kalau misalkan jebol 2000 udah deh exit dulu aja. Jadi risknya jaga kurang lebih 5% ya, masuk di sekitar 2100, 2000 jebol boleh exit. Menurut gua arahnya ke sana. Buy technical dulu aja karena menurut gua belum belum terlalu gimana lagi sih sentimennya ke emiten ini. Oke.
Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaannya dari Effendi Lim ya. Ini nanya nih, tadi dia salah satu juga nanya mengenai batu bara. Apakah harga call masih bisa ke 200? Saham batu bara apa masih menarik? Nah, menurut lo gimana nih saham batu bara? Oke, Perbatu menurut gua ya, baraan. menurut gua cukup menarik, cuma menariknya lebih ke call yang kayak ADMR ya, call yang untuk industri ya terutama ya. Jadi kita tahu kan dia punya call kan beda jenis gitu ya. Jadi masih menarik, cuma menurut gua personally sekarang lebih suka call yang modelnya kayak ADMR dibanding call yang untuk PLTU. Harganya masih bakalan oke, menurut gua masih bakalan oke, masih mungkin nggak bisa lompat yang sampai kayak parah banget gitu ya beberapa waktu lalu. Cuma menurut gua di harga sekarang kita udah sama-sama tahu juga produksi beberapa bisa dicari juga berapa dia punya cost buat produksi. Ya sekarang harganya jauh di atas itu ya, itu masih profitnya masih banyak banget. Menurut gua ya memang dia kan based on kontrak gitu ya, kontrak jual. Tapi kan kalau misalkan kontraknya tahun sebelumnya udah habis, dia bikin kontrak baru kan pasti akan mepet-mepet atau ngikutin ke harga acuan sekarang gitu ya. Walaupun itu bukan harga acuan yang dia jual ke perusahaan menurut gua. Tapi ya tetap oke lah. Tapi kan karena kan misalkan harganya naik dari kontrak tahun lalu ya pasti akan ada apresiasi. Kecuali ya yang dijual buat ke pemerintah. Menurut gua masih oke ya. Tapi untuk yang fokusnya lebih ke industrial kayak ADMR atau mungkin kalau misalkan mau lirik-lirik yang kayak gitu ya mainlah ke yang ekspor ya, yang ekspor itu menurut gua lebih oke dibanding yang main dalam negeri. Oke. Alright, kita lanjut lagi pertanyaannya. Ini sekarang pertanyaannya datangnya dari gua nih, bro. Yes. Kita belum sempat tadi bahas mengenai sektor nih. Ya. Ya kan? Jadi mungkin dari sisa akhir tahun ini sama let's say pertengahan tahun depan lah ya. Menurut lo kira-kira ada nggak nih dari pendapat lo aja? Opini seorang Kevin Billy. Ya. Sektor-sektor apa nih yang mungkin bisa diperhatikan sama teman-teman Cuan Troopers yang ada potensi memberikan keuntungan lah? Oke. Menurut gua masih cukup bullish sama consumer cyclical ya. Mungkin teman-teman bisa lihat retail ya, karena kita lihat sebenarnya mungkin story-nya masih story yang sama apa yang gue share beberapa waktu lalu. Mungkin even dari tahun lalu pun gue udah cukup suka gitu sama retail gitu ya, terutama sama Ace Hardware yang pasti kita tahu juga ya dia refresh-nya kencang banget juga dari 400 ya, dari 400-an sempat udah ke 800, itu udah double. Terus kalau misalkan ada koreksi menurut gue boleh entry karena gue personally masih cukup suka ya yang berhubungan sama mass market sama daya beli masyarakat yang mungkin ya probability cukup besar untuk perputaran uang nih bakal terjadi besar banget bro di menjelang 2024 menurut gue. Karena gini, sekarang kan kalau misalkan kita lihat ya ya oke lah, kita nggak bisa ngomong mungkin money politik terjadi atau enggak, tapi setiap pemilu itu pasti akan ada order-order, mungkin media iklan, mungkin baju, mungkin spanduk, yang ngerjain itu banyak UMKM gitu ya, perusahaan-perusahaan kecil gitu, yang didistribute ke sana. Jadi menurut gua ini bisa jadi booster juga, mereka dapat uang, beside of mereka dapat amplop langsung, itu ya kita sama-sama tahu ada atau enggak di area kita. Menurut gue itu bisa jadi booster, mereka akan belanja, so perputaran uang ini akan jadi jauh lebih besar. Karena ingat gini, teman-teman, kita tahu media gitu ya, berita, kalau misalkan biaya untuk maju sebagai caleg itu cukup besar, ya, caleg DPR, DPRD, dan apapun itu cukup besar gitu ya. Karena gini, mereka yang nyalonin diri, mereka punya uang banyak, yang udah dikumpulin gitu ya, terus uang itu dipakai untuk nyalek. Nah, nyalek ini kan ada timnya orang banyak gitu ya, mereka siapin baju, siapin media kampanye, ini itu, artinya perputaran uang yang selama ini dikumpulin sama beberapa persen orang yang kaya banget gitu ya, akhirnya mereka nyalek, akhirnya mereka keluarin duit gitu, yang mana duit itu bakalan terdistribute ke orang-orang yang relatively ekonominya menengah ke bawah. Nah, nanti mereka ini akan meningkatkan keinginan mereka untuk belanja lah. So, menurut gue, retail sektor menurut gue masih cukup menarik. Cuma, ya kita sabar-sabar dikit lah. Kayak contohnya, satu yang gue paling suka kan Ace Hardware gitu ya, MAPI gitu. Itu kan udah cukup naik tinggi. Ya kita tunggu ada koreksi, baru entry lagi. Cuma menurut gue, temanya masih akan ke peningkatan spending masyarakat.
pasti akan kenanya langsung ke emiten-emiten yang retail related ya. Menurut gua sih gitu bro. Oke. Iya, iya. Setuju ya bro ya dengan sentimen-sentimen yang ada gitu kan. Tadi juga ada yang mention di sini bilang supermarket di Kota Medan lagi sepi, daya beli menurun. Gue langsung googling sendiri aja sih Ya, pertumbuhan ekonomi kita gitu ya. Maksudnya daya beli domestik kita itu gimana, dan itu actually konsisten ya di atas 5% begitu kan. Dan tentunya ini data ya ya, yang bisa menunjukkan bahwa benar gitu ya. Gue setuju sama yang Bro Kevin mention mengenai sektor retail ya ya. bro ya. Bisa diperhatikan lah ya. Oke, oke, oke. Oke, lanjut lagi. Kita coba cari nih pertanyaan teman-teman cuan troopers. Tadi ada yang nanya lagi nih mengenai, tadi nanya tentang saham-saham media, itu tuh mungkin ada hubungannya sama pemilu kali ya. Tadi kan lo udah mention. Oke. Ada yang nanya nih bro, saham WLTJ. Gimana nih tanggapan lo mengenai saham WLTJ? Halo bro, sorry bro, agak-agak nge-lag. Gimana Ya, tadi bro? halo? Udah aman? Ya, jelas ya, Ya, ya. aman. Ada yang nanya bro, mengenai saham WLTJ nih. Kira-kira bagaimana tanggapan lo mengenai saham WLTJ? WLTJ, oke. Iya. Consumer goods ya. Ya. Oke, menurut gua personally consumer goods sekarang gua lagi avoid dulu. Ya, cuma kalau misalkan kita lihat kemarin itu udah ada volume yang cukup oke di Unilever ya. Menurut gua ya bolehlah mulai dilirik-lirik lagi. Toh WLTJ udah koreksi lumayan dalam. Mungkin by technical gua bakalan coba entry kalau misalkan dia kan dia rally-nya udah panjang nih. Ya mungkin sekitar dekat-dekat 1.600 gini udah boleh lah untuk entry. Nah, kalau misalkan dari tadi kan tuh tanya Akra ya, Akra. Nah, gue personally lebih suka kalau misalkan mau nabung ya di emiten-emiten kayak gini, di WLTJ. Walaupun ya tunggu agak murah dikit lagi, 1.600 lah. Deket-deket saat 1.600, oke kok. Misalkan kita lihat ini kan swing beberapa hari terakhir kelihatannya udah jadi ya. Menurut gue tinggal tunggu volume, ya oke lah, ini oke kok, bagus kok WLTJ. Mungkin beli di area-area sekarang deket-deket 1.600 boleh. Kelihatannya swingnya udah jadi. Menurut gue harusnya balik ke 18 itu nggak susah lah. Oke, oke. Ya, ya. Oke, thank you banget Bro Kevin untuk jawabannya ya untuk LTJ. Yes. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. Nih teman-teman, aku mengingatkan sekali lagi ya, tadi kalau ada kalian pertanyaan masih bingung-bingung mengenai karbon, ini tadi sama Bro Kevin udah dijelasin dari awal ya. Kalau misalnya teman-teman yang ketinggalan sedikit, mungkin boleh nonton di Soko Sekuritas ya, di IG-nya kita. Karena tadi penjelasannya cukup menjelaskan ya buat teman-teman yang mungkin belum ngerti sama sekali. Tadi bahasanya juga cukup simpel ya untuk kita bisa pahami begitu. Dan mungkin untuk 2 menit terakhir deh, gue mau ngasih nih, kira-kira ada nggak lu pesan-pesan nih buat teman-teman cuan troopers nih untuk menghadapi keadaan market yang lagi seperti sekarang ini. Apalagi hari ini kayaknya agak sepi gitu ya. Iya. Nah, boleh nggak nih bro, kira-kira strategi lah atau enggak mungkin cara mengantisipasi market saat ini apa nih yang mau di-share buat teman-teman cuan troopers? Oke. Mungkin ini dulu ya, thank you ya udah di-invite nih hari ini. Mungkin teman-teman yang tadi agak kelewatan boleh nonton ulang lagi. Cuma kalau misalkan ada pertanyaan ya, teman-teman bisa join. Gue ada grup trading ya, grup trading bareng yang free bareng sama Sukor. Teman-teman yang mau nanya, mau join boleh langsung aja. Nanti cek linknya di bio Instagram gue, itu ada link tree. Itu nanti itu gue ada drop nomor WA temen tim ya, admin, untuk nanti ditanyain aja gimana cara joinnya untuk masuk grup itu. Tapi pastinya completely ini free. Dari situ kita bakal trading juga, sharing gitu ya, dan juga obrolin ya tentang fundamental, terutama kalau misalkan ada yang tadi mau nanya tentang bursa karbon, please langsung WA aja buat joinnya. Dan mungkin ya kalau menurut gua apa yang harus di-prepare adalah kita harus prepare kalau misalkan IHSG turun lagi dan benar bakalan menguji area supportnya di angka sekitar mungkin 6, menurut gua di 67 itu udah cukup oke untuk entry. Nah, menurut gua lagi ini adalah momentum terakhir untuk kita entry buy on weakness sampai akhirnya rally, mungkin kita lihat dia break all time high-nya di tahun depan. Jadi menurut gua ketika nanti ada koreksi, jangan khawatir, jangan ragu gitu ya untuk masuk ya, untuk invest sampai tahun depan, karena menurut gua IHSG-nya masih cukup bullish. Jadi any price IHSG di bawah 68 gitu ya, menurut gua itu adalah time yang, itu momentum yang bagus untuk buy on weakness. Menurut gua prepare-nya harus seperti itu. Harus berani lah, harus berani, karena
kadang-kadang kita masuk dikit naik banyak gitu ya, padahal kita tahu kita harusnya masuk banyak, jadi mendingan kita siap-siap cash, nanti buy on weakness beli untuk hold. Menurut gue gitu bro. Oke, thank